jangan fokus untuk bekerja di perusahaan. Ciptakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Aceh Singkil ini. Iya, baiknya selama ini seru sekali perbincangan kita pada sore hari ini, dan tetaplah di program CLA Indonesiaku. Dan baiknya selamanya kita masih bersama dua narasumber kita, dan coba kita bacakan dari Nindi di Singkil. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Hasnan, katanya ini Bapak. Oke, baik. Bapak, saya sangat menolak dengan Omnibus Law ini meskipun belum disahkan pemerintah, karena suami saya seorang buruh. Nah, apa yang bisa Bapak lakukan apabila Bapak di posisi sebagai seorang buruh? Iya, baik, silakan kepada Bapak. Baik, terima kasih Bu Nindi ya, Singkil. Iya, Nindi di Singkil. Nindi di Singkil. Jadi begini, sekiranya saya sebagai pekerja ya, iya, dalam suatu unit usaha atau perusahaan. Yang pertama, undang-undang ini baru rancangan, belum disahkan. Jadi terkait dengan ketenagakerjaan, kita masih sepenuhnya mengacu ke Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, di situ diatur dengan jelas hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Dengan jelas di situ termasuk juga mekanisme penyelesaian sengketa itu jelas banget, detail gitu. Semua orang bisa baca, bisa download di internet gitu. Nah, jadi oleh karena itu, bila pada saatnya nanti ini disahkan, karena menurut opini di media ini kemungkinan disahkan karena sebagian besar partai-partai koalisi pendukung pemerintah sependapat dengan rancangan ini gitu. Nah, kalau sekiranya ini disahkan dan 6 poin yang saya sampaikan di awal pembuka tadi ini masuk di dalam RUU itu disahkan pada akhirnya, maka secara undang-undang, secara hak konstitusional warga negara kita, saya, siapapun yang keberatan dengan pengaturan di undang-undang punya hak untuk uji materi, ke Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang tidak begitu sulit sih, tinggal kita terkoneksi nanti dengan serikat pekerja, dengan komunitas-komunitas pekerja di Indonesia. Nanti biarlah mereka mewakili kepentingan pekerja di Indonesia yang akan mengajukan uji materi itu. Saya yakin enggak pun kita dari Singkil mengajukan uji materi, kalau seperti ini substansi pengaturannya, saya yakin akan banyak nanti berbondong-bondong, bahkan serikat pekerja dari berbagai perusahaan yang ada di Indonesia, baik skup nasional maupun skup daerah, akan mengajukan uji materi itu. Nah, tinggal kita tunggu aja tanggal mainnya. Sebab bagaimanapun kalau saya pada posisi karyawan, tentu keberatan. Seperti tadi misalnya mempermudah akses tenaga kerja asing, kemudian upah terkait dengan pengupahan gitu. Itu juga jadi persoalan. Termasuk juga kalau kita ingin buka-bukaan ya terkait dengan RUU ini, tadi kan konsepnya kan Omnibus Law itu kan konsepnya bagaimana pengaturan itu lintas sektor, terintegrasi, kan itu substansinya Omnibus Law itu. Nah, kalau kita ingin buka-bukaan, selama ini kan mengenai pengupahan, sudah ada aturannya tentang upah minimum gitu. Dari aturan pemerintah ini nih, kami tetapkan upah minimum sekian, 3.500.000 misalnya. Apa yang terjadi di lapangan? Diterjemahkan oleh pengusaha, upah ya segitu. Padahal keinginan pemerintah itu minimal segitu, maksimal monggo gitu, sebanyak-banyaknya gitu. Tetapi karena pemerintah tidak membuat pengetatan peraturan terkait dengan upah minimum dan maksimum ini, sehingga di lapangan seperti ini gitu. Kemudian satu lagi, kalau memang ini kita ingin buat undang-undang integrasi ya, CSR misalnya, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar, corporate social responsibility ya, CSR ya, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar gitu. Itu juga tidak termaktub dalam RUU ini gitu. Dan itu kan berkorelasi langsung dengan kesejahteraan masyarakat sekitar, perlindungan terhadap masyarakat sekitar gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kami berlanjut ke pertanyaan berikutnya yang ditujukan kepada Ibu Hasma ini ya. Baik, masih dari Nindi di Singkil. Pertanyaannya, oke, coba saya bacakan. Bu, kenapa masih saja terjadi persoalan buruh dengan perusahaan di Aceh Singkil? Sering buruh mogok lantaran haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan. Oke, saya persilakan kepada Ibu. Terima kasih Nindi di Singkil ya. Iya Bu. Sering terjadi mogok. Memang ada beberapa dalam tahun ini ya
ada persoalan-persoalan buruh. Itu salah satu penyebabnya kurangnya komunikasi yang baik dari perusahaan kepada pekerja atau karyawan di dalam suatu perusahaan itu. Kemudian masih ada perusahaan yang ada di Aceh Singkil ini tidak membayar gaji sesuai UMP yang diterapkan pemerintah Aceh. Yang ketiga itu masih ada perusahaan yang tidak mentaati Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang prosedur pemutusan hubungan kerja. Inilah fungsi dinas menjembatani hubungan kedua belah pihak, baik antara perusahaan dengan pekerja atau karyawan. Ada juga perselisihan jumlah pesangon bagi pekerja yang di PHK, sering juga jadi pemicu persoalan bagi tenaga kerja kita. Di rancangan undang-undang Cipta Lapangan Kerja ini akan diatur jelas prosedur pemberian pesangon bagi tenaga kerja dan akan ada campur tangan pemerintah terhadap pekerja yang akan di PHK. Ini sebenarnya salah satu keuntungan juga bagi tenaga kerja kita dengan diterapkannya undang-undang Cipta Lapangan Kerja ini. Dalam draft rancangan undang-undang Cipta Lapangan Kerja pada pasal 46 berbunyi sebagai berikut ya. Pekerja buruh yang di PHK berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan ini dari pemerintah ya. Baru JKP diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. JKP akan diberikan kepada pekerja buruh yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran. Itu bunyi pasal 46.c dia. Di pasal 46D tertuang manfaat JKP yang akan diterima pekerja yang kena PHK berupa pelatihan dan sertifikasi, uang tunai, fasilitasi penempatan bila dia ingin bekerja di tempat yang lain. Kembali ini satu buah SMS saya bacakan. Selamat sore, saya Bapak Risman Dirimo kepada Bapak Anan. Apa benar Bapak, Omnibus Law ini menghilangkan izin HGU perusahaan terhadap pemerintah? Karena di luar ketentuan ya. Jadi kalau izin itu kan ada batasnya ya, HGU ya, HGU itu ada batasnya gitu. Dan dapat diperpanjang. Pengertian dapat diperpanjang itu kembali kepada pemerintah. Kalau pemerintah menganggap masih diperlukan dengan berbagai pertimbangan gitu. Tapi kalau masyarakat menolak berbondong-bondong, masyarakat sekitar keberatan, kemudian terjadi katakanlah asap, polusi udara, segala macam. Saya kira tidak ada alasan juga bagi pemerintah untuk melanjutkan izin HGU itu gitu. Nah sekarang ini kompak nggak masyarakat kalau kemudian menganggap bahwa HGU tersebut mengganggu banget bagi lingkungan sekitar gitu. Nah kalau kemudian masyarakat tidak bisa menyampaikan aspirasinya, tentu pemerintah akan membuat pertimbangan lain gitu. Oh ternyata baik-baik saja nih HGU ini layak untuk diperpanjang, toh juga menampung lapangan pekerjaan sekian ribu orang. Oh selama ini juga mereka ada bantu katakanlah honor imam masjid, guru TPA misalnya, atau bagi-bagi tong sampah gratis di depan rumah gitu. Jadi ya sepanjang itu pemerintah tidak ada apa-apa, baik-baik saja, bermanfaat bagi kepentingan orang banyak di daerahnya, di kabupaten itu tentu pemerintah biasanya akan melanjutkan izinnya gitu. Demikian. Oke, baik Bapak Anan. Menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini Ekstra Mania. Dan baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada dua narasumber, kepada Ibu Asma dan juga Bapak Anan, sudah bisa berhadir di sini, sudah bisa memberikan pencerahan sedikit kepada para pendengar kita, khususnya masyarakat yang ada di Aceh Singkil. Terima kasih juga untuk para pendengar pada sore hari ini yang tetap bergabung di program Jayalah Indonesiaku. Oke, saya yang bertugas di sini. Permisi, salam program Jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum dan selamat sore.